Sampurasun. Mogia Rahayu Kreta Waluya Jatnika. Kaya menurut perspektif Jati Sunda zaman Kerajaan Pajajaran, kipayah atau rezeki. Di zaman Pajajaran dikenal upacara Kubera Bakti. Upacara Kubera Bakti merupakan bagian upacara syukur sekaligus memohon rezeki berupa kekayaan, hasil panen yang melimpah dengan peribahasa yang menggambarkannya demikian: bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Peribahasa itu menggambarkan betapa banyaknya hasil panen atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Pengertian kaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kaya sebagai mempunyai banyak harta, yaitu uang dan sebagainya. Dari arti tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kaya adalah suatu pandangan yang ditujukan kepada orang yang memiliki harta benda banyak dan seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Kaya dalam bahasa yang tercantum dalam naskah lontar Sunda disebut kreta, yang berasal dari kata arta. Jadi kreta adalah kata kerja atau mungkin kata benda. Mungkin kata harta berasal dari kata arta. Di zaman Pajajaran, upacara Kubera Bakti dilaksanakan di Pakuan Pajajaran. Ketika saat itu dayeuh Pajajaran akan ramai, meriah dihadiri oleh masyarakat atau rakyatnya dari seluruh pelosok wilayah Sunda, dari mulai Kali Cipamali dan Serayu di wilayah Jawa Tengah hingga Banten. Upacara Kubera Bakti puncaknya di Pamunjungan Agung akan dilantunkan kitab suci Layang Salakadomas atau kitab suci 800 ayat. Kubera Bakti dilaksanakan selama 10 hari, diawali pada bulan Mangsa Bakti sebelum bulan Purnama dan puncaknya yaitu pada hari malamnya bulan Purnama, yakni pada tanggal 1 Mangsa Guru atau awal tahun Sunda. Menelusuri kata arta berasal dari Sangsakerta, merupakan bagian dari catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup di dalam konsepsi agama Hindu yang berisi dharma, arta, kama, dan moksa. Ada doa-doa yang memohon kekayaan seperti Mogia Kreta Waluya Jatnika, semoga berlimpah harta, sehat sentosa, dan bahagia. Kreta adalah kekayaan yang merupakan target hidup yang ingin dicapai manusia Sunda zaman Pajajaran untuk mencapai moksa. Jadi tidak ada salahnya jika orang Sunda menjadi kaya, karena memang dengan kekayaan manusia Sunda dapat melakukan tujuan-tujuan kebajikan atau dharma dalam kehidupannya. Di antaranya adalah kebahagiaan jasmani yang disebut jagadita. Lalu bagaimana caranya menjadi kaya menurut ajaran Jati Sunda? Sebelum membahas bagaimana caranya, kita pahami dulu konsep kipayah atau rezeki. Kipayah berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Siti Payah. Siti Payah berarti tanah atau bumi. Mengaitkan dengan tanah dan bumi dapat dipahami, di mana di zaman Pajajaran tumpuan utama ekonomi kerajaan dan rakyatnya adalah pertanian. Siti Payah atau kipayah diartikan sebagai rezeki atau penghidupan. Dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat Sunda, seringkali bahasa disingkat menjadi tipayah. Kemudian terjadi perubahan fonetik menjadi kipayah. Mungkin karena terjadi evolusi bahasa Sunda yang berlangsung ratusan atau ribuan tahun. Di zaman sekarang kita sering mendengar seorang bapak atau mungkin ayah kita sendiri mengatakan keur usaha neangan kipayah atau menyebutkan keur nyiar kipayah yang artinya lagi berusaha mencari rezeki. Menurut pitutur Sunan Ambu, kipayah atau rezeki ibarat patanjala atau air hujan, jelas, nyata, dan berlimpah. Bagi rekan-rekan yang belum memahami definisi Patanjala, silahkan dapat lihat videonya di channel Sajalajala Patanjala.
yang merupakan satu jaringan dengan channel ini. Linknya tersedia dalam kolom deskripsi. Dalam konsepsi Patanjala, Tuhan menebarkan kipayah kepada seluruh makhluknya di buana Pancatengah, menebarkan rizki di seluruh muka bumi. Siapkanlah wadah untuk menampung air hujan itu. Berfokuslah dalam menyediakan tampungan untuk air hujan itu atau Patanjala tadi. Sekali lagi, fokuslah pada wadah yang mampu kita siapkan dan sediakan, bukan pada air hujannya. Karena kipayah atau rezeki itu ibarat hujan, dan kita harus menyediakan wadah untuk menampung air hujan yang turun dari langit. Semakin besar wadah untuk menampung air hujan yang kita miliki, maka semakin besar kemampuan kita untuk menampung air hujan tadi, yaitu untuk menampung kipayah. Misalnya, wadah yang kita miliki adalah mangkuk, maka air hujan yang tertampung maksimal adalah satu mangkuk itu. Bagaimana jika wadah itu berupa baskom, kolam, atau danau? Wow, akan banyak sekali yang tertampung. Lalu, mungkinkah sebesar lautan? Tidak, lautan itu milik Tuhan yang Maha Kaya, Sang Hyang Kreta. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita memiliki mangkok, kemudian ingin memperbesarnya menjadi seukuran baskom, bak, atau danau? Pertama adalah upaya atau usaha, atau zaman sekarang kita menyebutnya ikhtiar. Kedua, pangaweru atau ilmu. Ketiga, partana, yaitu doa, serta sembahyang atau beribadah. Intinya adalah trikaya mandala parisuda, pikiran yang tenang, ucapan yang tenang, dan kelakuan yang tenang untuk melakukan semua urutan-urutan tadi. Bagi Anda yang ingin mengetahui uraian lengkap mengenai Trikaya Mandala Parisuda, terjabarkan dengan rinci pada naskah lontar Sunda Sang Hyang Sasana Mahaguru atau Keropak 621. Tetapi muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita, kenapa rezeki manusia itu berbeda? Karena wadah mereka untuk menampung rezeki pun berbeda pula. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Bahkan ada yang sangat besar. Tentu, kita pun tahu bahwa kenapa di luar sana banyak orang yang bekerja siang malam, tetapi rezekinya segitu-gitu saja. Di sisi lain, ada orang yang bekerjanya santai, tapi uangnya sangat banyak. Mereka mungkin saja punya uang banyak, meski bekerjanya atau upayanya tidak terlalu berat karena mereka memiliki pangaweru dan doa atau partana, serta sembahyang yang tus atau teman atau husu. Rezeki itu ibarat hujan, jelas, nyata, dan berlimpah. Ajaran Jati Sunda bersifat empiris. Prosedur dilakukan dan harus terbukti atau manfaatnya segera dapat dirasakan. Dalam Jati Sunda, kita telah kehilangan jejak-jejaknya. Namun, bila kita mengacu adanya upacara yang menyebut nama Dewa Kubera, yaitu upacara Kubera Bakti di Pajajaran, tata caranya terkait dengan konsepsi dalam agama Hindu. Caranya adalah menjalankan catur purusa arta, seperti disebutkan dalam awal video. Apa itu catur purusa arta? Catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata catur, purusa, dan arta. Catur diartikan 4, purusa berarti manusia, dan arta artinya tujuan. Sehingga catur purusa arta dapat diartikan 4 tujuan hidup manusia. Arta merupakan objek dari kama, sehingga seseorang nikmat merasakan hidup ini. Kama yaitu keinginan, nafsu, motif yang mendorong orang bergairah di dalam hidupnya. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata mok yang berarti membebaskan atau melepaskan. Dalam konsepsi kipayah tadi, ada juga orang yang merasa dalam hidupnya kok terus mengalami kesulitan secara ekonomi. Suatu keadaan secara spiritual di mana seseorang sebenarnya memiliki wadah namun tertutup. Katakanlah ia memiliki mangkuk untuk menampung air hujan atau patanjala, tetapi memiliki penutup, maka tidak mungkin dapat menampung air hujan itu. Oleh karena itu diperlukan upaya atau usaha untuk membukanya. Cara membukanya berbeda-beda antara seorang individu dengan individu lainnya.
Biasanya para pandita akan menepung mujasmedi atau bersemedi memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam berbagai agama lain pun memiliki cara pandangannya sendiri dan tata caranya pun akan berbeda pula untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat wadah untuk menampung Patanjala yang tertutup. Sudah 443 tahun berlalu, 55 musim terlewati serentahun tutuk galur atau upacara Kubera Bakti di tanah Pajajaran. Upacara 8 tahunan adat Sunda yang tidak bisa lagi dilaksanakan karena Pakuan sudah tidak ada. Tutuk galur Kubera Bakti tinggal kenangan, bersembunyi di balik zaman, cahaya mencorong meredup, matahari berganti bulan, Ki Sunda sudah banyak terlupakan.